Halo Sobat Perudem, ketemu lagi di Newsroom. Saya sama Mas Heroik. Apa kabar Ik? Baik. Fokus mendadak. Nah, kita mau ngobrolin Ik. Ini kan pencalonan pilkada udah mulai ya. Udah banyak siapa yang mau dicalonkan gitu ya. Nah, orang-orangnya tuh ya gitu deh ya. 4L. Lo lagi gitu Lo lagi sama anaknya siapa. Nah itu dia, kita bicarakan soal politik dinasti sama pengamat politik dinasti politik dong. dinasti sama pakar komunikasi politik. Ada Mas Yos Kenawas. Spesifik banget kan. Ada Mas Yos Kenawas sama Mas Gun Haryanto. Sehat semua Mas. Sehat Mbak Dini. Makasih ya udah mau datang ke sini. Makasih udah diundang. Nah, aku ke Mas Yos dulu deh sebagai pengamat politik dinasti. Sebetulnya tadi kita tadi sempat diskusi Mas, salah satu aspek kerawanan pilkada itu di pencalonannya. Nah, daerah-daerah yang pencalonannya dengan orang-orang yang punya keterkaitan dengan politik kekerabatan itu rawan tuh. Iya. Nah, kalau menurut hasil risetnya Mas Yos gimana? Emang rawan gak sih? Rawannya tuh termasuk nanti hasil pemerintahannya juga gitu, menurut Mas Yos gimana? Ya, kalau kerawanan sih sekarang boleh bilang di Indonesia hampir seluruh daerah itu rawan. Memang ada beberapa daerah yang udah jadi perhatian umum gitu, seperti Banten, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara. Itu bahkan yang bertarung tuh keluarga lawan keluarga gitu, udah levelnya. Oh iya? Iya. Udah bukan 4L lagi gitu, mungkin udah berapa L itu karena semua orang punya hubungan dengan masing-masing bupati di daerah masing-masing gitu. Ada yang tadinya berangkat dari kabupaten, kemudian naik ke provinsi, ada yang tadinya membangun karir di DPRD, terus kemudian tarung sudah dapat satu periode kemudian dipersiapkan naik ke eksekutif, itu juga banyak gitu. Dan terutama setelah waktu itu kan kita sempat punya klausul anti dinasti ya tahun 2015 tapi dibatalkan oleh MK yang nuntut juga waktu itu dinasti juga, politisi dinasti juga kan yang waktu itu nuntut. Setelah itu nggak ada remnya lagi ini. Dan yang paling jelas adalah terutama setelah 2020 dan 2024 kemarin saat presiden kemudian quote on quote memberikan legitimasi moral gitu kira-kira bahwa bikin dinasti nggak apa-apa gitu, ya kan? Padahal itu sangat bermasalah secara demokratis, kayak gitu. Jadi di banyak daerah memang terutama karena partai politik pembuatan keputusannya juga berdasarkan popularitas salah satunya dan isi tas gitu. Yang paling banyak bisa ngasih itu siapa sih? Politisi dinasti gitu. Dan akhirnya ya yang paling kita takutkan adalah ini akan mendiscourage orang-orang yang punya kompetensi untuk akhirnya masuk gitu ke dalam politik karena mereka nggak sepopuler politisi dinasti. Mesin uang mereka, mesin politik mereka nggak sekuat politisi dinasti gitu. Kan lucu banget ya di banyak daerah itu kan kadang-kadang misalkan yang maju istri nih nantinya mulai dari 5 tahun lalu dia muncul di berbagai billboard pemerintah daerah gitu ya, otomatis yang paling populer kemudian istri bupati lah, kayak gitu. Dan ini kan imbalance yang sangat bahaya buat demokrasi kayak gitu. Kalau dilihat dari segi angka Mas Yos, disertasi Mas Yos kan soal politik dinasti ini, emang trennya itu selalu meningkat Mas di setiap pemilu? Trennya selalu meningkat di setiap pemilu. Jadi khususnya misalkan kita bandingkan antara pilkada yang dilakukan dari antara tahun 2010 sampai 2013 dibandingkan dengan 2015, 2018 dan 2017 gitu ya, itu naiknya hampir 3 kali lipat jumlah politisi dinasti yang menang di pilkada. Kalau tadinya cuma ada sekitar 30-an 40-an gitu, sekarang tuh udah ada 100 lebih gitu, 120-an hampir berdasarkan data 2018. Tahun 2020 kemarin itu 72 secara jumlah. Memang kecil ya, kan kita punya 500 kabupaten kota 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu. Tapi kan masalahnya growth rate-nya itu loh, peningkatannya itu loh cepet banget gitu. Yang saya takutkan itu adalah
nanti jangan-jangan semua daerah akan dinasti pada akhirnya gitu. Please no. Dan itu yang paling jadi kekhawatiran sih Mas Oik dan Mbak Ninis. Nah, Mas Gun, ini kan tadi kalau ngobrol sama di awal Mas Yos sampaikan kan sebenarnya ini banyak mudaratnya nih politik dinasti ini. Nah, tapi kayaknya masyarakat kita tuh nggak aware gitu loh dengan hal ini gitu. Kenapa sih publik kita gitu kayak seolah-olah permisif Mas dengan situasi ini? Jadi gini, sebelum soal permisif ya, saya agak memberi catatan soal salah satu dampak dari perspektif komunikasi politik ya, soal yang kita bicarakan ini politik dinasti itu soal ruang imajinasi ya. Ruang imajinasi yang menurut saya akan tereduksi soal misalnya kekuasaan, soal regenerasi kepemimpinan. Kan bagaimanapun kan dimulai dari mindset kan ya. Karena kalau mindsetnya udah nggak ajak nih soal bagaimana misalnya kepemimpinan, soal regenerasi, itu kan berdampak bukan hanya pada satu generasi tapi terus ke depan. Nah ini tentu harus jadi catatan kita semua nih. Ya, soal bahwa masyarakat permisif itu menurut saya ada 3 faktor. Pertama itu ada satu pengorganisasian yang masif dan eksesif, sehingga kemudian pengorganisasian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang entah itu karena ikatan genealogis ya ataupun pernikahan, itu kemudian dari hulu ke hilir sehingga kemudian fenomena itu menjadi lumrah. Nah kelumrahan itu kemudian menjadi justifikasi juga di tengah masyarakat, itu jadi hal biasa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada pengabaian dalam konteks kanal-kanal komunikasi warga. Contoh misalnya seberapa banyak sih resonansi soal ya buruknya politik dinasti, dan seberapa banyak juga orang kemudian yang intens menunjukkan ke halayak ya bahwa ini loh dampak-dampak politik dinasti itu di daerah ini seperti ini, dampaknya bisa pada alam ya, kemudian pada kumulasi ekonomi dan lain-lain gitu Mas Heroik. Nah itu yang ketiga, ini harusnya kemudian juga ada figur-figur ya, entah itu di CSO atau figur-figur misalnya di politisi sendiri di partai politik yang kemudian justru menjadi antitesis kan. Tapi sementara ini kan ikut larut gitu, maksud saya dalam pengarus utamaan politik dinasti yang tadi diorganisasikan itu secara masif dan eksesif, sehingga kemudian di masyarakat ya udah muncul satu apatisme. Yang kedua itu ikut saja. Kenapa? Karena menikmati juga keuntungan dari pengorganisasian politik dinasti dari hulu ke hilir itu. Contoh ya paling konkret adalah soal naiknya permisiveness terhadap money politik yang dibiayain juga oleh mereka yang terlibat dalam politik dinasti. Contoh kan di beberapa daerah, Mbak Ninis bisa lihat kenapa misalnya dia sudah masuk penjara misalnya ya kan, pernah dihukum, kemudian juga misalnya dia pernah dikritik banyak pihak bahwa ini terlibat dalam konteks misalnya politik dinasti karena keluarganya bla 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 bla, tapi kemudian dia bisa kemudian memenangi kontestasi kan. Kenapa? Karena jejaring di masyarakat yang kemudian kita bisa lihat itu juga nyata bahwa mereka ya udah ikut aja karena figur-figur di tengah masyarakat juga misalnya entah itu tokoh pemuda, tokoh misalnya media, itu menjadi bagian juga dari katalisator pengorganisasiannya gitu, sehingga kemudian ya udah masyarakat awam apalagi atensi publiknya juga ikut ya kan, elitnya ikut, ya udah masyarakat bawah kemudian akhirnya melihat itu sebagai fenomena yang biasa saja. 3 faktor itu menurut saya sih kenapa kemudian di tengah masyarakat itu seolah-olah sama politik dinasti biasa saja. Nah kalau tadi Mas Yos sempat menyinggung bahwa ini ada kemandegan dalam konteks di pengorganisasian di internal partai mereka dalam konteks rekrutmen seperti itu Mas Gun. Nah artinya sebetulnya bisa jadi ruang-ruang setara bagi aktor-aktor politik lain yang tidak punya jejaring kekerabatan yang sebetulnya punya kompetensi kan terhambat gitu ya. Memang selama ini problemnya emang selalu di situ Mas, atau misalnya kalau kita lihat negara lain politik dinasti ada juga gitu ya. Tapi mereka mentolerir aja gitu ya. Bahkan di Amerika Serikat kan presidennya ya ada faktor kekerabatan juga dan mereka nggak masalah. Nah di kita kenapa sih Mas kok kayak gitu loh?
Kalau kita lihat memang praktek politik dinasti ini kan bukan khas di Indonesia saja. Misalnya India ya kan, Nehru itu. Kemudian ada Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi. Itu kan contoh ya politik dinasti. Bentangan kekuasaannya juga panjang 1947 sampai 2014 itu. Itu kan juga masif gitu, eksesif juga. Kemudian misalnya yang terdekat dari Indonesia, Filipina ya kan. Sampai hari ini kan merasakan itu juga. Indonesia ya jelas kita bisa lihat di banyak daerah tadi udah disebut ya, Banten, mungkin Kaltim dan banyak sekali daerah lain. Ke atas, ke samping gitu ya. Kekerabatan itu berdampak menangnya beberapa orang yang kemudian terafiliasi ya. Cuman masalahnya adalah gini, seperti Kennedy gitu ya, klan Kennedy di Amerika itu kan bertransformasi jadi politisinya juga ada gitu. Nah, oke. Artinya kalau kita lihat tahapan dari mulai misalnya masuk ke partai politik, beraktivitas di partai politik, kemudian juga proses pendistribusian dan pengalokasian orangnya juga jelas gitu. Meskipun tentu diuntungkan juga dengan reference power ya, kekuatan rujukan yang mereka dapat. Tetapi kan tidak semata-mata si X-nya karena suaminya atau karena istrinya, melainkan juga ada proses transformasi kesejarahan dia sebagai politisi. Nah di kita baru 1 bulan misalnya jadi pengurus partai, jadi ketua umum misalnya, itu kan transformasi kesejarahannya kan jadi pertanyaan besar. Sementara partai itu kan entitas publik, bukan milik individu atau milik korporasi. Ingat partai itu entitas publik. Kalau kemudian disamakan dengan korporasi, rapat pemegang saham kemudian menjadikan seorang jadi direktur ya mungkin. Tetapi kan partai harus mendengar juga apa yang kemudian berkembang di tengah masyarakat. Artinya proses demokratisasi dalam pelembagaan partai politik itu kan juga jadi agenda penting. Nah masalahnya begitu. Jadi bagi saya ketika misalnya orang memang hak politiknya melekat pada individu, Mas Heroy, kan semua orang punya hak juga untuk kemudian memimpin organisasi termasuk partai politik kan. Tetapi kan tidak tiba-tiba gitu. Ada proses yang harus dilalui, bertransformasi, sehingga kemudian ada kematangan. Dan sekaligus juga tadi seperti saya bilang di awal, membangun ruang imajinasi pada generasi berikutnya. Oke, kalau saya mau jadi pemimpin, saya sekarang tidak perlu lagi capek-capek untuk jadi anggota dulu, kemudian jadi pengurus dulu dari level bawah atau menengah, kemudian baru ketua umum. Sekarang kan ya yang penting saya punya bapak ibu yang bisa menggaransi saya dan saya bisa cepat bisa jadi anggota DPR tanpa harus masuk berlama-lama di partai. Kemudian saya juga bisa jadi kepala daerah tanpa harus kemudian berjibaku dengan proses internalisasi kesadaran di partainya itu sendiri. Sehingga warna ideologi nggak penting lagi, warna values atau moral etik dalam konteks demokratisasi internal itu nomor sekian, yang penting saya jadi gitu. Nah itu yang saya bilang ruang imajinasinya jadi kering gitu. Mau nambahin dikit dari Mas Gun, benar yang Mas Gun bilang bahwa yang paling jahat dari politik dinasti itu adalah imajinasi kita jadi terbatas, seakan-akan supply pemimpin tuh hanya dari keluarga itu aja gitu, nggak ada alternatif lain gitu. Dan Mas Gun juga bilang memang ya kalau di luar negeri itu, di Amerika misalkan seorang Jeb Bush pun bisa kalah gitu dalam proses pencalonan partai kan. Dan kalau dilihat track recordnya mereka jelas gitu, sebelumnya sekolahnya di mana, apa yang sudah dilakukan sebelumnya membangun karir sebagai jaksa di tingkat lokal mungkin, kemudian naik ke level federal. Itu yang terjadi dengan Bobby Kennedy misalkan, Kennedy bersaudara kan kayak gitu kan. Nggak ada di tempat lain di negara yang demokrasinya sudah maju dan matang, nggak ada 4 tahun lalu jualan martabak, hari ini jadi wakil presiden misalkan. Betul. Kayak gitu. Atau 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua kan? 2 hari jadi anggota, kayak gitu. Itu nggak ada gitu, hal-hal kayak gitu di bypass gitu. Cut that stupid. Makanya
tadi Mas Gun menekankan bahwa values ideologi partai itu kemudian ditempa dan dibawa ke dalam program yang mereka tawarkan pun, makanya keluarga Bush akan selalu erat identik dengan nilai-nilai Republikan misalkan. Keluarga Kennedy pasti akan erat dengan nilai-nilai Demokrat. Ya itu karena sudah ditempa melalui proses yang bertahap, berjenjang gitu. Gitu. Dan artinya kan publik sudah mengenal lama track record dari keluarga ini yang kemudian ke anaknya yang kemudian dia memang sudah berkarir panjang di dunia politik. Nah, aku balik ke ini Mas. Artinya wajar kalau kemudian di suatu negara seperti yang dicontohkan Mas Yos tadi, wajar kalau kemudian elektabilitasnya tinggi, tingkat dikenalnya tinggi gitu ya. Nah di Indonesia, kemarin kan Mas Yos sempat ramai juga nih hasil surveinya yang kemarin, nah top of mind-nya gitu ya. Yang kita lihat bahwa track recordnya ini belum panjang, tapi ketika dirilis ke publik gitu ya, dibaca persepsi publik, top of mind-nya itu cukup tinggi terhadap kandidat politik dinasti ini. Ya, sorry Mas, aku nambahin, apakah jangan-jangan masyarakat kita tuh dalam tanda petik ya Mas dirawat gitu loh Mas, cara pandangnya gitu loh yang tadi ya supaya nggak ada imajinasi, supaya bisa tolerir gitu loh dengan politik dinasti ini gitu. Iya, salah satunya memang kayak gitu. Saya duga memang sengaja dirawat gitu, bahwa ini lagi-lagi balik masalahnya ke partai politik gitu. Partai politik mengumumkan kandidat yang akan dimajukan itu last minute kadang-kadang, terus kemudian nggak jelas gitu prosesnya apa sih yang terjadi, seleksinya bagaimana sih dilakukannya gitu. Tentu dalam situasi yang kayak seperti itu, misalkan kita ini partai politiknya didrive oleh elektabilitas mata gitu dan popularitas mata, lagi-lagi yang diuntungkan mereka yang punya nama-nama besar gitu, keluarga-keluarga yang punya nama keluarga yang mentereng gitu. Itu yang jadi permasalahannya selama partai politik masih berkukuh dan nggak memajukan kader. Maka saya sangat salut dengan partai politik yang masih berani gitu mau memajukan kadernya meskipun elektabilitasnya nggak semoncer politisi dinasti gitu. Artinya Mas, persepsi publik itu meskipun ya si anak atau istri gitu ya, kerabat dari politik dinasti ini dia tidak punya track record panjang dalam dunia politik, tapi dia punya identitas nama dengan kekeluargaan itu, ketika disurvei itu tinggi, bisa jadi memang karena ada label itu gitu ya. Karena ada label itu, karena kan sudah mereka bukan cuma dapat brand name advantage, ada yang namanya brand name advantage ya. Ya itu kita nggak bisa salahkan kalau misalkan nama keluarga saya tiba-tiba dari keluarga politisi terkenal gitu, itu satu hal gitu. Tapi proses dia bisa sampai nama itu muncul di kertas suara, itu kan banyak proses yang dibypass sama dia. Dan itu lagi-lagi permasalahan utamanya di partai politik yang logika pencalonannya itu sangat didrive oleh elektabilitas atau isi tas sekarang kan, bukan lagi soal ideologi gitu, kayak gitu. Nah, Mas Gun, kita masih ada ruang nggak sih Mas sebetulnya dorong partai itu bergeser lah ya, mulai dong ada ideologinya gitu, atau gimana sih? Ini kayaknya kok partai kita susah banget untuk dibawa reform gitu Mas. Dalam konteks pendekatan akademik itu ada yang menarik ya soal ini sebenarnya Worman ya, namanya Ernest Worman, dia bicara soal share group consciousness, soal symbolic convergence. Nah partai itu kehilangan ini sekarang, symbolic convergence. Bagaimana partai itu kan jadi simbol berbagi kesadaran. Yang kemudian jadi masalah adalah kesadaran yang dibangun itu apa, seperti apa, bagaimana. Ini kan nyaris sekarang ini luput ya dari agenda partai. Yang ada adalah agenda-agenda yang harus mereka eksekusi memenangi kontestasi elektoral. Nyaris kan itu ya. Makanya partai baru misalnya muncul pada saat jelang-jelang kontestasi pilkada atau pilpres. Nah kalau bicara ruang, sebenarnya masih ada ruang nggak gitu? Menurut saya sebenarnya kan kalau kita bicara partai dalam konteks normatifnya, keberadaan partai, harusnya partai itu selalu punya ruang dengan kehadiran misalnya generasi-generasi baru yang masuk ke partai
kemudian bisa mendinamisasi warna baru di partai, meskipun kerap kali kemudian mereka tersisih oleh satu mekanisme internal partai yang pragmatis. Karena partai sekarang kan berposisi sebagai instrumen, ya, sebagai tools dari kemenangan seseorang atau sekelompok orang saja. Nah, proses partai yang kemudian luhur, yang awalnya luhur, kemudian di downgrade, ya, hanya menjadi dalam tanda petik omprengan. Setiap misalnya bilang proses kandidasi, terutama karena soal usungan partai politik dan atau gabungan partai politik, sehingga kemudian logika kekuasaan tunduk pada logika kumulasi ekonomi. Nah, disitulah letak persoalannya. Tapi kalau bicara ruang masih ada nggak, seharusnya memang bagi saya sih ada, ya. Pertama, generasi-generasi baru di partai itu kan tidak seluruhnya juga buruk sebenarnya. Contoh misalnya ada para mantan aktivis yang kemudian juga masuk ke partai, menghidupkan oase, sebenarnya harusnya menghidupkan oase intelektual di partai, karena kan partai sejatinya kan juga artikulator, kan? Banyak hal gitu, termasuk juga artikulator nilai-nilai. Nah, kehadiran para aktivis intelektual yang masuk ke partai harusnya menjadi pembuka ruang. Istilahnya Borman tadi itu menjadi fantasizer, Mas. Menjadi mereka yang membangun lagi tema fantasi kekuasaan itu seperti Hatta, seperti Soekarno gitu. Nah, kalau nggak ada, kan partai akan semakin tenggelam. Makanya ketika misalnya teman-teman yang generasi-generasi muda, aktivis, kemudian intelektual masuk ke partai, jangan menjadi satu di antara yang sama, tapi harus menjadi pembuka ruang, pembuka loker kognisi juga bagi mereka yang menjadi partisipan di partai, bahwa oke, kita bisa berbeda. Saya memiliki beberapa sahabat di partai yang memang belum seluruhnya muncul. Mereka punya inisiatif bagus, ya, di partai untuk menghidupkan warna intelektualitas di partai, meskipun kerap kali tersisih. Tapi kan terus kan akan bergerak begitu, sehingga pada suatu waktu mungkin mereka akan bertransformasi juga jadi elit-elit di partainya. Asal kemudian tentu tidak tereduksi di tengah jalannya. Mungkin kalau bicara ruang, itu dulu yang jadi harapan, masuknya generasi-generasi yang masih punya warna ideal membangun institusionalisasi politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gini, dorongan dari pihak luar. Kalau dulu kan selalu CSO yang terutama bergiat dalam konteks politik itu seolah mendikotomikan, ini partai itu pasti buruk dan CSO bagus gitu dengan idealitasnya. Sekarang harusnya sinergi. Kan beberapa kolaborasi seperti Perludem misalnya, atau misalnya Satu Nama di Jogja gitu, soal sekolah politisi muda, ini kan ruang sebenarnya, ruang kolaborasi untuk tetap menjaga asa bahwa partai politik itu bagaimanapun dikritik setiap hari, mereka toh menentukan banyak hal, termasuk misalnya legislasi di ragam produk legislasi di DPR. Sehingga harus didorong tuh partisipasi anak-anak muda di partai politik. Jangan sampai kemudian model-model reduksionis, ya, seperti dari politik dinasti itu menghambat cara mereka, imajinasi mereka, sekaligus ruang mereka hilang gitu. Makanya kemudian bagi saya sih harusnya inisiatif itu tetap dijaga dengan model kolaborasi juga dari kelompok luar untuk mendorong masuknya orang-orang yang bisa mendinamisasi partai gitu. Nah, Mas Yos, artinya memang kalau dilihat problemnya ada di kelembagaan partai politik gitu, ya, yang kemudian harus dilakukan demokratisasi seperti yang disampaikan Mas Gun tadi. Nah, tapi problemnya kalau kita lihat dalam konteks kesejarahan partai politik kita, misalnya berdirinya parpol juga kan berdirinya dinasti juga gitu, ya. Dalam artian orang mendirikan parpol salah satunya adalah untuk semakin memperkokoh dinasti politik itu. Nah, ini terjadi juga gak sih, Mas, dari temuan Mas Yos misalnya, ketika politik dinasti itu misalnya bapaknya sebelumnya gubernur atau bupati wali kota gitu, ya. Terus kemudian dia memaksa anaknya untuk kemudian melanjutkan kayak gitu. Pola-pola seperti ini apakah terjadi, misalnya ada paksaan dorongan, atau dia anaknya secara voluntary gitu, ya, karena dia bilang
ada insentif nih dari kerabat saya bahwa dia sebelumnya menjadi kepala daerah. Nah ini saya harus memanfaatkan peluang ini. Gimana sih Mas pola-pola itu muncul gitu? Kalau di daerah-daerah itu kebanyakan gitu bapaknya misalkan ketua DPD provinsi, nanti anaknya ketua DPC kabupaten kota gitu. Dan menurut saya it takes two to tango. Bukan cuman bapaknya yang mendorong anaknya, tapi ya dari anaknya pun memang sudah ada ketertarikan untuk itu gitu, dan sadar bahwa posisi orang tuanya itu membukakan jalan bagi dia untuk membypass banyak hal gitu. Dan ini kan yang kita sangat khawatirkan gitu. Di level nasional satu hal, ada beberapa memang di level partai-partai di DPP gitu yang punya kekerabatan cukup kental lah, bisa dibilang partainya partai dinasti gitu. Cuman kalau kita bedah lagi ke level subnasional, itu potretnya lebih mengerikan lagi sih Mas Oik, kayak gitu. Karena sering kali gitu, mulainya mungkin adalah di beberapa kasus ada proses semacam pengkaderan, bahwa misalkan bapaknya ketua DPC, anaknya megang dulu ketua pemudanya gitu, ketua pemuda partai dan lain-lain. Nah cuman itu semua biasanya yang di level subnasional ini yang kita tuh nggak jarang lihat, tapi sebenarnya lebih sinister gitu, lebih mengerikan. Dan tapi saya sepakat dengan Mas Gun gitu, bahwa di level subnasional pun banyak juga kader-kader muda partai yang nggak punya hubungan kekerabatan bisa muncul gitu. Satu yang belakangan sering saya lihat itu misalkan Mas Seno dari PDIP gitu. Kan kader muda yang dikasih ruang, dan harusnya lebih banyak seperti ini gitu, sehingga kelihatan ada regenerasi yang tidak berdasarkan jalur darah biru gitu. Ya kan? Dan permasalahannya lagi kan keterikatan antara partai dengan pemilih ini kan party ID tuh sangat rendah. Ya. Kita dari sisi masyarakat sipil juga harusnya idealnya juga bisa mendorong bahwa kita harus memberikan reward ke partai-partai yang mampu menunjukkan ini loh kaderisasi yang sudah kita jalankan seperti ini gitu. Dan jangan malu untuk jangan alergi terhadap partai politik gitu. Seperti itu sih Mas. Nah ini kan yang menyebalkan ya dari politik dinasti itu adalah dia bisa kayak melakukan segala cara untuk melanggengkan dinastinya gitu loh. Kadang-kadang hukum ditabrak. Nah publik yang tadi permisif gitu ya, ini kita jadi bisa apa sih sebetulnya selain bisa pasrah ya sama keadaan gitu, kayak kan kesel kan kita ngeliatnya kok hukum kayaknya bisa aja diiniin, diutak-atik gitu ya, hanya untuk meloloskan satu orang gitu. Nah publik gimana sih cara publik ngasih punishment gitu loh. Dan bisa berdaya gak sih gitu. Masa kita hanya nerima aja daftar-daftar nama calon yang udah tersedia gitu. Gimana Mas Yos, Mas Gun? Mungkin Mas Gun dulu. Kalau itu sih mungkin publik bisa pilih calon alternatif yang lain gitu. Ya kan, ada alternatif lain di luar sana yang sejauh ini bagusnya adalah demokrasi Indonesia masih cukup kompetitif, ya kan. Artinya daerah-daerah di mana kotak kosong itu jadi lawan tuh masih sangat sedikit gitu. Jangan sampai itu tambah banyak gitu. Artinya kita masih punya alternatif untuk itu. Dan harusnya ini bekerja sama juga dengan kelompok mahasiswa di tingkat lokal misalkan, CSO di tingkat lokal, media di tingkat lokal juga, untuk menyadarkan bahwa ini loh track record masing-masing kandidat gitu, dan harus disadari khususnya di daerah-daerah di mana dinasti politik itu sudah pernah melakukan korupsi gitu. Yang paling mengerikan dari dinasti politik kan salah satunya lagi adalah korupsinya itu sifatnya generasional kan, bukan cuma satu orang gitu, tapi 2 atau 3 sekaligus di dalam satu keluarga gitu. Kalau udah ada track record itu jangan lagi dipilih gitu. Ada satu provinsi, nanti bisa Google sendiri, saat disita oleh KPK ada Lamborghini Aventador, ada Bentley, ada itu, sedangkan daerahnya miskin sekali gitu, salah satu yang termiskin di Pulau Jawa gitu.
ya jangan dipilih lagi gitu. Masih ada alternatif lain untuk masyarakat memilih mereka gitu. Dan yang paling penting juga masyarakat juga mendorong juga orang-orang yang punya kompetensi untuk maju dalam pilkada atau pileg misalkan, untuk berani untuk ya either sebagai calon partai atau calon independen. Dan di sini pentingnya salah satu kerumitannya juga adalah permasalahannya calon independen itu sangat sulit untuk maju karena persyaratannya itu sangat berat kan. Dan ini mungkin butuh kerjasama dari CSO untuk nge-push DPR menurunkan batas pencalonan calon independen itu gitu. Lebih banyak calon lebih bagus buat masyarakat gitu. Bukan menimbulkan kebingungan, tapi lebih memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya seperti itu. Kayak gitu. Mas Gun gimana Mas Gun? Iya, ini ada yang menarik tadi soal menghadirkan sosok. Ya, itu menghadirkan sosok itu memang tadi sebut sosok alternatif ya, dan itu tidak bisa ujuk-ujuk juga jelang pemilu atau jelang pilkada. Ada namanya ubiquitas ya, atau menghadirkan isunya dulu di mana-mana. Kayak dulu Pak Jokowi kan masih ingat ya, sewaktu di Solo kan salah satu keberuntungan dia adalah dihadirkan di mana-mana oleh banyak kekuatan sipil, termasuk media. Kenapa waktu itu? Karena kita melihat misalnya Jokowi sebagai subjek perubahan, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, tapi dia bertransformasi. Maksud saya, hal yang menurut saya penting juga dilakukan oleh kita, ya, oleh semua teman-teman yang lain juga, adalah menghadirkan orang-orang yang kita anggap baik, kemudian punya portofolio, ya. Diberi ruang, diberi semacam publicity, ya, untuk muncul. Kalau mereka bukan siapa-siapa kan salah satu kekuatannya dukungan publik, sehingga lahir public trust ya. Dengan lahirnya public trust pasti dia akan dengan sendirinya dapat spotlight ya dari mungkin media termasuk partai politik pada saat kandidasi. Yang masalah adalah ketika tidak ada stok ya sejumlah nama yang kompetitif, karena kan dalam konteks political marketing brandnya harus hidup dulu. Dari sisi akseptabilitasnya, popularitasnya, elektabilitasnya. Nah, itu peran itu harus diberikan kepada orang-orang yang kita yakini menjadi subjek perubahan. Bahwa di masa depan dia berubah, itu tentu juga harus ada pengawalan ya kan dari banyak stakeholder demokrasi, termasuk juga teman-teman media dan para akademisi. Menjemput bola ya, mungkin politisi-politisi muda di subnasional yang kemudian bisa bertransformasi menjadi politisi profesional, kemudian juga dipanggungkan ya, dan diberi semacam catatan-catatan kritis ya terkait dengan agenda-agenda mereka ke depan. Dan harus kemudian juga diantaranya masuk ke partai politik gitu. Karena itu kan proses rekrutmen kepemimpinan salah satu jalurnya adalah di partai politik. Tidak semua di Perludem, tidak semua di kampus seperti saya. Nah, maksud saya begitu. Nah, lain hal jejaring yang juga efektif sebenarnya menghadirkan itu adalah teman-teman media. Kenapa ada setting agenda ya kan, ada political literacy mainstreaming ya, yang itu salah satunya juga bisa kemudian menghadirkan sosok-sosok muda seperti mungkin Seno atau mungkin juga saya kan juga senang dengan inisiatif anak-anak politisi muda ya. Nah itu saya melihat banyak kok sebenarnya yang bagus-bagus, cuman belum dapat spotlight aja dalam konteks political publicity mereka gitu Mas Heroy. Jadi sebenarnya kita tuh nggak anti partai ya. Betul. Kita butuh partai yang modern, yang perform, yang progres gitu ya. Dan dalam konteks ini ya kita belajar banyak. Artinya dinasti itu sebetulnya dalam konteks genealogi kan kita nggak bisa menyalahkan kita lahir dari siapa dan seterusnya, dan ternyata kita punya career path politik selama, tapi ada catatannya tadi yang disampaikan Mas Gun dan juga Mas Yos, bahwa dia harus lihat career path politiknya yang jelas gitu ya. Dalam konteks demokratisasi di internal partai, rekrutmennya, kaderisasinya seperti apa, nggak kemudian ujuk-ujuk langsung dicalonkan, kira-kira seperti itu. Nah mungkin satu kata terakhir nih Mas Yos sama Mas Gun soal politik dinasti dan pesan-pesan buat
penontonnya Prudem nih. Karena kan kita menjelang pilkada nih. Dan mayoritas salah satu viewersnya Prudem kan orang-orang yang memang cukup aware terhadap situasi pemilu, mahasiswa gitu ya, teman-teman CSO. Nah, apa pesannya buat menuju pilkada ketika menghadapi dinasti politik? Mungkin pertama ya saat ada kandidat dinasti di daerah tersebut, sama seperti yang lain, scrutinize atau dievaluasi 2 kali lebih berat dibandingkan calon lain gitu. Lihat bapaknya atau ibunya atau pamannya selama memerintah kemarin, banyak nggak sih perubahan yang dibawa ke daerah tersebut gitu? Apa cuman gitu-gitu aja atau cuman ngasih bansos-bansos aja gitu? Itu harus dilihat gitu track record. Karena kayak gini, dari satu survei yang pernah saya lakukan gitu, sebagian besar mereka yang permisif terhadap dinasti itu bilang saya ingin tergantung track record si kerabat yang memerintah sebelumnya gitu. Nah, dilihatlah itu, dievaluasi lah itu. Ada banyak perubahan nggak sih dalam 10 tahun, biasanya 10 tahun pemerintahan si bupati tersebut gitu. Kalau misalkan nggak banyak perubahan, gantilah gitu. Memang salah satu yang lain adalah kadang-kadang dinasti itu mengklaim bahwa orang tua saya atau bapak saya atau ibu saya sudah banyak memberikan perubahan gitu. Bener nggak sih klaim tersebut gitu? Tapi yang paling penting yang tadi Mas Gun bilang, kalau ada ini kan masih belum penentuan calon nih. Iya kan, masih ada, artinya masih ada ruang Juli, Agustus sampai penetapan di bulan September ya. Buat mendorong orang-orang yang punya potensi untuk dikasih panggung gitu. Berikanlah panggung kepada mereka-mereka ini untuk bisa keluar dan jadi calon alternatif di tempat-tempat khususnya di mana dinasti itu ada gitu. Dan yang paling penting lagi, kalau kerabatnya yang dahulu memerintah itu sudah pernah korupsi, udahlah jangan dikasih lagi gitu, karena most likely dia akan korupsi juga gitu, kayak gitu. Dan ini udah kelihatan di beberapa daerah. Kalau teman-teman lihat ke satu provinsi di Sulawesi, lihatlah, ini keluarganya udah pernah ada yang korupsi belum sih? Kemungkinan orang-orang ini akan maju lagi nih, kerabat dari mereka gitu. Ingat aja dulu keluarganya pernah korupsi, ya jangan dipilih lagi lah. Itunya sesimpel itu aja sih, yang paling. Jadi poinnya ingat, evaluasi. Mas Gun gimana Mas? Mas Gun gimana Mas Gun? Kalau saya lihat gini, kalau kita lihat piramida penduduk itu kan lapisnya 3. Nah ini tentu juga jadi catatan kalau kita bicara soal bagaimana peran masyarakat ya pada saat misalnya jelang pilkada. Ini masyarakat awam ini kan jumlahnya persentasenya lebih besar dibanding masyarakat berperhatian atau elit. Nah biasanya yang jadi katalisator itu dimulai dari kelompok berperhatian seperti mahasiswa, para pemuda dan lain macam-macam ya, para aktivis. Nah elit opinion seperti tokoh agama, tokoh ormas, termasuk juga tokoh kepemudaan. Nah mereka justru jangan jadi influencer atau endorser para kandidat yang terlibat dalam politik dinasti yang buruk gitu, sehingga kemudian mereka diuntungkan oleh situasi di mana justru opinion maker, opinion leader itu berpihak pada para kandidat yang terafiliasi dengan politik dinasti yang tadi. Misalnya ini udah jelas-jelas buruk nih track recordnya, ya jangan kemudian justru menjadi bagian dari orang yang mempromosikan. Hadirkan menurut saya narasi-narasi yang mungkin bisa menghadirkan fakta atau data untuk menunjukkan bahwa pernah ada masalah di kerabatnya, bapaknya atau istrinya atau mungkin pamannya gitu ya, yang kemudian sudah pernah menjabat sebelumnya, seperti tadi disampaikan Mas Yos. Nah kalau tidak, maka ya publik kan banyak yang nggak tahu. Yang jelas mereka kemudian menjadi tidak peduli atau digerakkan oleh free rider yang kemudian motifnya bukan soal nilai, bukan soal moralitas, tapi soal keuntungan ekonomi dari
guyuran mungkin banyak sekali uang di daerah-daerah yang kebetulan kandidatnya bisa menguasai area permainan dari hulu ke hilir. Ya kalau udah kartel kan hulu ke hilirnya dikuasai. Sehingga kemudian tidak ada lagi sebenarnya kompetisi yang demokratis, hanya prosedural yang kemudian menjadi kamuflase dari sebenarnya kemenangan yang sudah disetting sejak awal. Nah kalau ini kemudian tidak ada mereka yang menarasikan, kemudian tidak ada yang menggerakkan juga kesadaran di basis pemilih, yang itu biasanya dilakukan oleh kelompok berperhatian dan elit, maka ya yang menang adalah mereka yang terafiliasi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah berkuasa. Karena kan dinasti politik kan pertama pasti dia menjaga supaya dia aman setelah dia selesai masa kekuasaannya. Yang kedua ada yang melanjutkan sehingga jadi stelsel aktif, ya kumulasi kuasa dan kumulasi ekonomi. Nah proses itu yang menurut saya harus ada ketergerakan, artinya partisipan aktif, bukan sebaliknya partisipan aktif untuk memenangkan mereka yang terafiliasi dengan politik dinasti yang buruk ya. Saya tidak mengeneralisasi semua orang yang kemudian punya ikatan kekerabatan itu buruk, tapi yang tidak meritokrasi itu yang kemudian menjadi bahan kritik gitu. Ini penting sebetulnya publik untuk bisa tadi ya kritis kan perlu akses informasinya itu tuh yang perlu juga disebarluaskan untuk kita bisa menilai lah ya. Dan problemnya adalah mayoritas publik melihat akses informasinya dari media sosial. Dan tadi Mas Gun mengingatkan, nah isinya media sosial adalah influencer itu. Nah ini penting nih. Meskipun ada akumulasi ekonomi juga kan di situ Mas. Ketika influencer dengan follower yang banyak, makro influencer itu kemana-mana tuh mendorong politik dinasti kan. Dan akhirnya kemudian biasa saja jadinya. Follower mereka anggap udah bagus nih, layak maju di daerah ini dan layak maju di daerah ini juga, ya udah pilih dia aja. Akhirnya gitu, nggak ada pilihan dalam persepsi mereka karena keringnya tuh ruang imajinasi tadi. Gitu. Makasih Mas Yos, Mas Gun. Mudah-mudahan nih diskusi kita bisa membangun imajinasi orang ya soal politik dinasti dan buruknya kaderisasi parpol. Makasih Mas Heroik sudah nemenin saya hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wanna hear you go.